قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah. Dengan taufik daripada Allah, Allah berikan kita kembali kesempatan untuk bertafaqquh fiddin. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan memberikan dia kesempatan bertafaqquh fiddin, memperdalami agamanya. Yub'atsu Mu'adz bin Jabal yaumal qiyamah. Kata baginda Rasul dalam satu hadis yang lain, Mu'adz bin Jabal, sahabat baginda Rasul yang paling alim berkaitan dengan perkara halal dan haram dalam syariah. Beliau akan dibangkitkan besok di hari kiamat ala buraqwatin, di atas bukit yang tinggi. Beliau berada di posisi lebih tinggi dibandingkan orang lainnya. Para ulama menjelaskan posisi ahli ilmi, orang yang berilmu besok di hari kiamat ketika dibangkitkan, dia akan berada di posisi yang lebih tinggi dibandingkan orang lainnya. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, pembahasan yang kita bicarakan terakhir kali masih berkaitan dengan sifat salat jenazah. Terakhir pembahasan kita tentang berapa kali takbir ketika kita melakukan salat jenazah. Dari riwayat-riwayat yang sahih dari baginda Rasul kita dapatkan rupanya kebanyakan praktek salat jenazah baginda Rasul itu 4 kali takbir. Dan kita juga mendapatkan banyak sekali hadis yang sahih dari baginda Rasul menunjukkan takbir salat jenazah pernah dilakukan baginda Rasul 5 kali dan juga pernah dilakukan oleh baginda Rasul 6 kali. Tapi kalau kita merujuk kepada ijma' ataupun kesepakatan, bukan ijma', lebih kepada kesepakatan para ulama di zaman Umar ibn al-Khattab, setelah Umar mengumpulkan para ulama Islam dari kalangan para sahabat ketika itu, mereka sepakat untuk menseragamkan takbir salat jenazah. Diseragamkan menjadi 4 takbir, sebagaimana yang kita lakukan hari ini. Walaupun kita dapatkan petunjuk dari Ali ibn Abi Thalib yang masih melakukan takbir, tergantung siapa yang mayitnya. Kalau mayitnya min ahli Badr, beliau bertakbirnya hingga 6 kali. Ahli Badr. Karena dalam Islam urutan
fadilah untuk para sahabat, keutamaan para sahabat. Setelah Khulafaur Rasyidin, 10 para sahabat mubasysyirina bil jannah yang sudah mendapat kabar gembira masuk surga. Kemudian para ahli Badar. Setelah ahli Badar, 1.400 orang yang ikut bai'at syajaratul ridwan. Setelah itu baru para sahabat dihitung sama. Selain itu para sahabat hitungannya sama. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, ada yang bertanya setelah itu apa yang kita bacakan? Ketika takbirnya melebihi dari 4 kali, kita mengatakan para ulama menganjurkan untuk memperbanyak doa, yaitu memperbanyak doa. Untuk takbir selanjutnya, kalau sekiranya kita bertakbir bukan 4 kali. Bagaimana dengan yang masbuk? Ini pertanyaan yang muncul juga kemarin hari setelah kita menutupi majelis. Bagaimana dengan yang masbuk? Mayoritas para ulama mengatakan masbuk salat jenazah sama seperti masbuk salat lainnya. Artinya kita masuk sesuai dengan takbirnya imam. Sesuai dengan takbirnya imam. Masuk di takbir ketiga, artinya imam berdoa. Kita berdoa langsung, tidak Al-Fatihah dulu. Bukan berdoa langsung, ya, itu pendapat yang sedikit. Kita membaca Al-Fatihah, ya, mengulang seperti dari awal takbir Al-Fatihah. Takbir selanjutnya imam salam, kita melanjutkan salawat. Kemudian kita bertakbir lagi sendiri selepas imam, menyempurnakan apa yang kurang yang kita lakukan bersama imam, yaitu kita melanjutkan takbir ketiga berdoa, kemudian takbir keempat kita salam. Itu pandangan mayoritas para ulama. Sama seperti kita salat biasa. Yang kita dapatkan dengan imam, itu yang kita dapatkan, yang belum kita dapatkan kita sempurnakan. Nah, pandangan sedikit dari para ahli ilmi yang mengatakan dia hendaknya mengikuti imam secara total. Imam takbir ketiga, dia baru masuk salat jenazah, maka dia bertakbir takbir ketiga. Kalau jenazahnya masih ada, belum dipindahkan, dia sempurnakan. Kalau sudah dipindahkan, dia cukupkan sesuai dengan apa yang dia dapatkan dengan imam. Cuma itu pandangan sedikit dari para ahli ilmu. Mayoritas para ahli ilmu, salat jenazah itu sama seperti salat lainnya. Yang Anda dapatkan, Anda membaca takbir secara berurutan. Kita sudah masuk, imam sudah takbir kedua misalnya. Jadi kita bertakbir tetap dengan memulai Al-Fatihah. Imam takbir ketiga, kita baru membaca salawat. Imam takbir keempat salam, kita membaca doa. Walaupun imam sudah salam, kita tidak salam, kita lanjutkan takbir keempat, kita sempurnakan apa yang kurang. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan selanjutnya, Imam Ibnu Hajar mengatakan qiraatul Fatihah fi salatil janazah. Hukum membaca surah Al-Fatihah dalam salat jenazah. Surah Al-Fatihah dalam salat jenazah. Ini hampir semua mazhab, semua praktek kita salat jenazah tidak luput dari surah Al-Fatihah. Dan ini kalau menunjukkan sesuatu, ini menunjukkan bagaimana pentingnya surah Al-Fatihah. Khidajun, salatnya cacat-cacat kata baginda Rasul ketika dia tidak membaca Fatihatul Kitab. Jadi hayyin wa mayyitan. Maka saya sering mengingatkan, Fatihah itu petunjuk pedoman kita dalam kondisi kita hidup dan dalam kondisi kita mati. Menghadapi fitnahnya hidup dan menghadapi fitnahnya kematian, Al-Fatihah itu solusinya. Itu konsep hidup. Ini berulang kali, banyak sekali, ya, berulang kali kita sudah mengingatkan, Fatihah itulah konsep hidup. Kurikulum kita dalam mengarungi kehidupan ini, Al-Fatihah itu konsepnya. Standar kelulusannya kalau bahasa orang pendidikan itu
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu standar lulusnya. Kurikulumnya Al-Fatihah secara sempurna, standar lulusnya itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ketika Anda sudah berjalan di atas jalan yang Allah berikan kenikmatan itu, artinya Anda sudah sukses dalam mengarungi kehidupan ini. Al-Fatihah tetap dibacakan. Bagaimana hadisnya? Di sini Imam Ibnu Hajar mencantumkan hadis Talhah ibnu Abdullah ibnu Auf yang beliau riwayatkan dari Imam Ibnu Abbas. Artinya Talhah ibnu Abdullah ibnu Auf ini salah satu pembesar dari kalangan tabi'in, menjumpai banyak para sahabat, termasuk Ibnu Abbas, termasuk Abdurrahman ibnu Auf, termasuk para sahabat besar itu dijumpai oleh Talhah ibnu Abdullah. Beliau dikenal dengan Talhah An-Nada. Kalau kita baca dalam biografi sejarah, kalau dinamakan Talhah An-Nada, An-Nada itu embun. Talhah si embun, yang bagaikan embun itu. Memang beliau dikenal sebagai Qadhi Kota Madinah, Hakim Kota Madinah. Jawadan Syarifan, orang yang sangat dermawan di zamannya, orang yang sangat mulia di zamannya. Hujjatan allamah, hujjah dalam Islam, hujjah apa namanya? Keilmuannya itu hujjah untuk kaum muslimin. Allamah, orang yang sangat faqih dan alim di zamannya. Kita akan dikenang, semua kita akan dikenang, tergantung seperti apa kita dikenang. Kalau beliau itu dikenang dengan syarifan, orang mulia, dermawan, sangat dermawan, jawadan, sangat dermawan, allaman, sangat alim, yaitu semua lakap-lakap itu. Padahal beliau itu hakimnya, hakim qadhi kota Madinah. Maunya qadhi kita, hakim kita juga dikenang demikian nantinya. Sudah qadhi, jawad, dermawannya luar biasa, alimnya luar biasa, hujjah ilmunya. Beliau mengatakan, "Shallaitu khalfa Ibnu Abbas ala janazah." Suatu ketika aku salat di belakang Imam Ibnu Abbas, keponakan baginda Rasul. Ibnu Abbas didoakan oleh baginda Rasul untuk dibuka baginya pintu keilmuan, dijuluki dengan bahru hadhil ummah, samudra umat ini. Ilmunya al-habrul ummah, tinta umat, itu Imam Ibnu Abbas. Talhah ibnu Abdullah mengatakan, saya salat di belakang Imam Ibnu Abbas ada jenazah, yaitu salat jenazah. Apa yang dilakukan oleh Imam Ibnu Abbas ini riwayat Imam Bukhari, Rawahul Bukhari. Kalau kita lihat kembali, kita kumpulkan turukul hadis, jalur periwayatan hadis ini, kita dapatkan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Nasa'i meriwayatkan. Tapi di sini Imam Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mengambil riwayatnya Al-Bukhari, meninggalkan riwayat An-Nasa'i. Dalam riwayat Al-Bukhari, Talhah mengatakan, faqara'a fatihatal kitab faqal liya'lamu annaha sunnah. Seharusnya bacaan solat jenazah dibaca secara sir, disembunyikan suaranya, tidak dikeraskan suaranya. Tapi ketika itu Imam Ibnu Abbas solat jenazah dengan suara yang dikeraskan. Jadi Fatihahnya suaranya keras. Solatnya dari solat sir berubah menjadi solat jahriyah, jahar. Ini tanya kejadian lagi nyo kan sesat nyo buka ya. Solat jenazah semua kita tahu itu sir. Di zaman para sahabat mereka juga tahu itu sir, salat jenazah.
Tabi'in juga tahu itu salat jenazah dilakukan secara sirriyah. Tapi ketika itu Imam Ibnu Abbas membaca secara jahriyah, dikeraskan suaranya. Ditanyakan, artinya beliau sudah melakukan sesuatu yang berbeda, pasti akan ditanyakan gitu. Ketika ditanyakan, Imam Ibnu Abbas mengatakan, liya'lamu, supaya semua tahu apa yang seharusnya dibacakan. Al-Fatihah itu bagian dari sunnah. Nah, supaya orang tahu kalau Fatihatul Kitab itu bagian dari sunnah. Ini praktek langsung yang seperti ini yang tidak pernah kita lakukan, ataupun kita merasa tabu untuk melakukan. Bagi zaman para sahabat itu biasa saja. Rasulullah praktek salat di atas mimbar. Bagi kita aneh. Tak pernah kita lihat khatib khutbah Jumat praktek salat di atas mimbar, naik turun khutbah. Dari mimbar turun, naik lagi, turun, naik lagi. Dan itu dilakukan oleh baginda Rasul. Karena tujuannya itu pengajaran, tau'iyah. Yang penting ilmunya didapatkan. Kalau kita khutbah itu sudah jadi sebagai sebuah acara formalitas, terlepas dari ilmunya dimanfaatkan ataupun tidak. Ya, yang penting ada khutbah, terpenuhi rukun dan syaratnya. Rasulullah mempraktikkan salat. Di zaman Umar Ibn Khattab, beliau pernah salat berjamaah, doa istiftahnya dijaharkan, dikeraskan suara oleh Umar. Doa istiftah, Allahumma ba'id, itu suaranya keras, supaya orang tahu. Karena bisa jadi ketika kita coba itu, ya, observasi ulang, kita lihat kembali, rupanya banyak yang nggak tahu apa yang harus dibaca itu. Karena memang tidak pernah kita perhatikan praktek langsungnya seperti apa. Jadi Umar mengeraskan suara doa istiftah. Ditanyakan kenapa demikian? Supaya umat Muhammad ini tahu apa yang dibacakan. Ya, ini karena inti yang paling penting dari apa yang kita lakukan itu pengajaran umat, mengajarkan umat. Maka itu dilakukan oleh Imam Ibnu Abbas di sini dengan mengeraskan suara Fatihatul Kitab. Beliau mengatakan liya'lamu annaha sunnah, supaya mereka tahu itu bagian dari sunnah. Jadi sunnah ini jangan diartikan apa yang boleh ditinggalkan. Sunnah lawan dari kata wajib. Sunnah ini maksudnya sunnatu Muhammad. Begini petunjuk baginda Rasul, dan hukumnya di sini wajib. Ini bukan sunnah, hukumnya wajib. Fatihatul Kitab dalam solat jenazah itu wajib, bukan sunnah. Sedangkan maksud sunnah di sini, ya sunnah di sini petunjuk baginda Rasul sunnah. Dulu mereka tidak membedakan petunjuk baginda Rasul, ada yang boleh ditinggalkan, ditinggalkan tidak masalah. Ya. Itu kan istilah datang belakangan. Istilah dibuat oleh para fuqaha dan datang belakangan. Bagi para sahabat itu konsepnya satu, Rasul melakukan, lakukan. Enggak bertanya ini wajib atau apa ini. Ya, enggak, ini hukumnya sampai ke wajib. Kita tinggalkan tidak masalah. Tidak ada perkara syariah yang Anda tinggalkan tidak bermasalah. Meninggalkan perkara sunnah dalam definisi kita tidak masalah. Bermasalah. Kalau satu umat meninggalkan satu sunnah, sunnah itu bukan wajib maksudnya di sini. Semua sepakat meninggalkan satu sunnah, hukum Islam mereka berhak untuk diperangi. Misalnya kita sepakat meninggalkan satu sunnah saja. Orang Islam semuanya sepakat kita tinggalkan sunnah ini. Itu semuanya harus diperangi. Enggak ada dalam syariah kita meninggalkan itu boleh-boleh saja. Kalau Anda melakukan dapat pahala, Anda meninggalkan boleh-boleh saja. Itu istilah datang belakangan. Istilah itu tujuannya bukan melegalkan untuk kita meninggalkan. Tujuannya supaya orang lebih dalam memahami hukum agama. Ketika ada yang tertinggal dan itu bukan wajib, artinya dia tidak ada terbebani dengan kewajiban lainnya. Jadi salah kita artikan sunnah itu ya Anda tinggalkan tidak ada masalah. Perkara syariah Anda tinggalkan itu bermasalah itu. Anda amalkan itu ada nilai plus. Ketika Anda tinggalkan Anda bermasalah. Dan sunnah ini petunjuk baginda Rasul. Di zaman itu semua yang dari baginda Rasul sunnah.
bukan cuma dalam perkara ibadah. Akidah sunnah. Jadi kita kitabus sunnah Imam Ahmad, kitabus sunnah Imam Fulan itu maksudnya kitab akidah. Kitab petunjuk baginda Rasul seperti apa itu. Itu sunnah dalam definisi yang umum. Dan itu merupakan definisi Quran dan hadis baginda Rasul. Hingga ada dalam hadis baginda Rasul, sunnah itu maksudnya apa yang boleh ditinggalkan itu. Tidak berhukum wajib. Tapi sunnah itu petunjuk baginda Rasulullah. Imam Ibnu Abbas mengeraskan suara dengan Fatihatul Kitab di takbir pertama. Itu takbir pertama tidak ada istiftah untuk salat jenazah. Terlepas dari hikmahnya apa, para ulama berdiskusi panjang kenapa salat jenazah tidak ada doa istiftah. Kebanyakan mereka mengatakan salat jenazah itu memang dilakukan secara segera karena tujuannya jenazah itu disegerakan. Maka tidak dipanjangkan lagi dengan doa istiftah. Ada kitab Masail Imam Abu Dawud. Beliau bercerita tentang pertanyaan yang diberikan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Su'ila Ahmad ibn Hanbal an-istiftah fi salatil janazah. Hukum istiftah dalam salat jenazah. Imam Ahmad mengatakan, wallahi ma sami'tu. Aku tidak pernah mendengar satupun hadis yang menunjukkan kalau salat jenazah itu ada doa istiftahnya. Tapi yang ada petunjuk dari baginda Rasul, sunnatu Muhammad, petunjuk baginda Rasul, takbir pertama langsung Al-Fatihah. Ini hadis Imam Bukhari. Kalau kita lihat hadis Imam Nasai, rupanya riwayatnya sama, perawinya sama. Perawi dari tabi'innya, Talha ibnu Abdullah ibnu Auf. Di sana ada tambahan faqara'a bi Fatihatil Kitab wa surah. Membaca Al-Fatihah dan menambahkan surat. Itu surat-surat pendek. Nah, ini yang menjadikan ada pandangan dalam mazhab Syafi'i ketika salat jenazah itu juga dibacakan surah pendek setelah Al-Fatihah. Hadisnya disahihkan oleh Imam Nawawi, termasuk Syekh Nasruddin Al-Albani termasuk yang mensahihkan. Jadi kalau sudah mensahihkan artinya sudah menganjurkan membaca surah setelah surah Al-Fatihah. Ada hadisnya. Tapi Imam Bukhari kalau kita rujuk ke Sahih Bukhari, beliau memilih riwayat yang tidak ada tambahan kata surah. Riwayat yang cukup cuma dengan Al-Fatihah tanpa surah. Maka banyak para ulama yang mendhaifkan tambahan kata surah. Termasuk Imam Baihaqi misalnya dari mazhab Syafi'i, beliau mengatakan tambahan kata surat pendek atau surah setelah Al-Fatihah itu tambahan ghairu mahfuzah, syad. Syad itu dalam ilmu hadis ketika ada tambahan ditambahi oleh orang yang diterima hadisnya tapi diselisihi oleh orang lain yang lebih kuat hadisnya dibandingkan orang yang menambahkan itu. Ya, misalnya dari satu hadis dari Rasulullah ada perawi, ada dua sahabat. Dari sahabat ini ada tabi'in lagi. Mayoritas riwayat yang kuat itu tanpa tambahan surat. Rupanya ada satu riwayat Ibrahim ibn Sa'ad itu menambahkan surah. Maka Syekh Albani termasuk yang mensahihkan. Karena Syekh Albani secara umumnya metodologi beliau dalam tashih dan tadhaif, beliau sedikit berlebihan dalam menguatkan kesahihan hadis dengan jalur-jalur pendukung syawahid dan mutaba'ah itu. Syekh Albani termasuk yang agak meringankan dalam masalah itu. Kalau ulama mutaqaddimin itu mereka sangat keras untuk tambahan-tambahan lafaz tertentu dalam hadis. Itu di antara kekurangan metodologi Syekh Albani. Sama sekali tidak mengurangi penilaian kita dan penghormatan kita untuk Syekh Albani. Karena di zaman terakhir ini kita tidak melihat seorang pun yang punya khidmah luar biasa untuk hadis melebihi dari Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani.
Saya kemarin di Melabu dipermasalahkan, ada yang mengambil potongan ceramah kita ketika kita berbicara kesalahan seorang alim, langsung dijadikan hukum Ustaz Muhajir tidak menghormati Syekh Fulan. Bahkan yang menariknya ada yang mengatakan Ustaz Muhajir itu tidak menghormati Ibnu Taimiyah. Masya Allah, dia mengambil potongan ceramah saya, kemudian dia mengatakan Ustaz Muhajir tidak menghormati Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan Ibnu Taimiyah punya kesalahan dalam hal ini. Semua alim salah, yusib wa yukhti. Yang tidak salah itu cuma pemilik kubur ini, kata baginda Rasul. Baginda, kata Imam Malik, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang kesalahan alim, kesalahan kita lebih banyak. Tapi ketika kita berbicara tentang kesalahan alim, itu sama sekali tidak menafikan pentakdiman kita untuk alim tersebut. Semua para ahli hadis tahu Syekh Albani itu terlalu menggampangkan mengeluarkan hadis dengan jalur-jalur pendukung. Termasuk hadis ini. Beliau mensahihkan hadis tambahan surah. Kalau kita lihat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, itu langsung memotong tambahan itu. Tidak menerima tambahan itu. Bagi saya, kalau sekaliber Imam Bukhari menolak, tidak menerima, itu artinya ada cacat-cacat tertentu di riwayat tambahan itu yang barangkali kita belum mengetahuinya. Dan ini pengamalan mayoritas umat Muhammad, membaca Al-Fatihah tanpa tambahan surah. Kalau ada yang melakukan, artinya dia punya rujukan juga. Hadis Imam Nasai, banyak juga para ulama yang mensahihkan. Di samping banyak juga para ulama yang melemahkan. Imam Ibn Abbas ketika ditanyakan, kenapa anda mengeraskan suara anda dengan Fatihatul Kitab? Beliau mengatakan, liya'lamu annaha sunnah. Supaya mereka tahu kalau Fatihatul Kitab dalam salat jenazah itu petunjuk baginda Rasul dan berhukum wajib. Artinya tidak ada solat jenazah tanpa Fatihatul Kitab. Enggak ada Fatihatul Kitab, tidak ada solat jenazah. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini takbir pertama kita membaca Fatihatul Kitab. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah kemudian melanjutkan pembahasan. Ini langsung beliau loncat ke takbir ketiga. Artinya beliau tidak berbicara lagi tentang salawat di takbir kedua. Salawat di takbir kedua. Dan salawat terbaik itu salawat Ibrahimiyah. Salawat yang kita bacakan di tasyahud salat. Ad-du'a lil mayyit fi salatil janazah. Doa yang dibacakan untuk mayit ketika salat jenazah. Ini saya rasa kalau kita uji ini jamaah kita, apa doa yang dibacakan, 3 orang kita uji, 3 orang beda doanya itu. Ada tambahan, ada pengurangan, beda-bedanya. Tapi ketika kita belajar seperti ini, artinya kita akan melihat mana yang paling kuat dari doa itu tentunya yang terbaik. Walaupun pembahasan doa, anda boleh membaca doa walaupun tidak sesuai dengan teks hadis ataupun nas dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa itu bukan seperti zikir yang harus sama persis. Doa itu lebih kepada kondisi. Artinya bisa kita tambah, bisa kita kurangi. Tapi cara yang terbaik ketika berdoa dalam salat jenazah, bacakan dulu dengan doa yang Rasul wahyukan. Setelah itu mau tambahkan silahkan. Orang tua kita yang wafat, artinya kita akan menambahkan banyak doa yang kita khususkan untuk orang tua kita misalnya. Silahkan. Tapi tetap dalam konteks doa dalam bahasa Arab. Artinya jangan menggunakan bahasa lain. Kecuali doa qalbi, bukan doa lisan. Kalau doa lisan dalam solat jenazah dan solat-solat 5 waktu lainnya tetap harus menggunakan bahasa Arab. Ya, ini sudah menunjukkan juga pentingnya kita mempelajari bahasa Arab itu sendiri. Imam Bukhari mengatakan riwayat paling kuat tentang doa salat jenazah itu hadis Auf ibnu Malik.
Maka seharusnya doa ini yang pertama kita bacakan, ataupun salah satu di antara yang harus kita bacakan. Walaupun boleh berdoa tadi dengan berbagai macam doa, paling kurang Allahumma ighfir lahu sudah cukup, warhamhu wa'afihi. Tapi kalau kita khususkan doa sebagaimana doa Auf ibnu Malik ini, maka ini akan menjadi doa kita, doa terbaik yang pernah diajarkan oleh baginda Rasul untuk salat jenazah. Jadi kita punya dua doa di sini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, doa berdasarkan hadis Auf ibnu Malik dan doa berdasarkan hadis Imam Abu Hurairah. An Auf ibnu Malik radhiyallahu taala anhu qala shalla Rasulullah ala janazah. Auf ibnu Malik bercerita, baginda Rasul salat untuk jenazah, fahafidtu min du'ai, dan saya menghafal dari doanya. Jadi pertanyaan Rasul salat jenazah pasti beliau mensirkan bacaannya. Bagaimana Auf ibnu Malik ini bisa menghafal doanya? Ini kalau dalam konteks usulul fiqh itu para ulama berselisih panjang di sini. Kok bisa menghafal padahal doanya dibaca sirri itu? Apa Rasul tidak mengajarkan para sahabat ketika datang jenazah, pertama kali salat jenazah bersama baginda Rasul misalnya, langsung salat para sahabat mengikuti gerakan baginda Rasul, tapi mereka tidak tahu apa yang mereka bacakan, ataupun baginda Rasul mengajarkan sempurna seperti ini salat jenazah? Kalau kita mengatakan Rasul mengajarkan sempurna, yang pastinya akan ada hadis dari baginda Rasul yang menunjukkan beliau mengajarkan sempurna. Kalau sudah selesai sempurna seperti itu praktek salat baginda Rasul, selesai masalah ini, enggak ada khilafiyah, enggak ada muncul berbagai macam hal. Yang jelas para ulama, mayoritas para muhaddisin mengatakan Auf ibnu Malik ini dikhususkan oleh baginda Rasul setelah selesai salat jenazah, dipanggil oleh baginda Rasul dan diajarkan doa ini. Jadi beliau mengatakan saya menghafal dari doanya baginda Rasul setelah saya dipanggil dan diajarkan. Kalau ini menunjukkan kalau hadis doa Auf ibnu Malik ini lebih kuat dibandingkan hadis lainnya. Pengkhususan pengajaran baginda Rasul untuk para sahabat yang nantinya akan disampaikan untuk umat, ini artinya ada kehormatan tersendiri untuk hadis yang akan kita bacakan. Apa doanya baginda Rasul? Mungkin doa yang sering kali kita bacakan. Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunkan, berikan kepada dia maghfirah. Maghfirah itu menutupi dosa. Maghfirah dari kata ghafar. Ghafar itu artinya menutupi. Mighfar itu helm atau penutup kepala yang digunakan oleh para tentara di zaman dulu ketika mereka berperang. Ada helm besi, itu namanya mighfar karena dia menutupi, menjaga kepala. Maghfirah kata istighfar, Allahumma ighfir lahu, kata istighfar itu meminta untuk ditutupi kesalahannya. Artinya di sini cuma ditutupi kesalahannya saja, dosanya itu ditutupi, diselesaikan. Tidak dihitung dosa lagi. Ketika kita lanjutkan berdoa, warhamhu, Allahumma ighfir lahu, warhamhu, dan rahmatilah dia. Ini bukan warhamhu itu meminta untuk diberikan kebaikan untuk si mayit. Kalau tadi cuma menutupi dia dari kemudaratan, dari hal keburukan, dari dosanya, ketika kita tambahkan warhamhu, itu kita meminta kebaikan kepadanya. Jadi bukan cuma ditutupi dosanya, tapi ditinggikan derajatnya, diberikan kebaikan untuknya, dipenuhi hajah dan kebutuhannya si mayit. Itu masuk dalam kata warhamhu. Jadi jangan cuma setelah belajar seperti ini, jangan cuma kita berdoa tanpa menghadirkan makna. Nah, ini kita sudah paham ini maknanya. Allahumma ighfir lahu, ya Allah tutupi keburukannya, dosanya. Warhamhu, tinggikan derajatnya.
berikan kebaikan untuknya, penuhi hajat dan kebutuhannya. Wa'afihi, mu'afah, berikan afiah untuknya, selamatkan dia dari segala hal-hal yang tidak diinginkan, baik di kuburnya ataupun di kehidupan selanjutnya. Ada binatang-binatang dalam kubur itu, ada serangga-serangga dalam kubur, ada ulat-ulat dalam kubur, ada berbagai macam keburukan dalam kubur. Akan datang mungkar nangkir dan berbagai macam pertanyaan fitnah kubur. Ya Allah, berikan dia afiah. Coba kita hadirkan seperti ini, baru 3 potongan kata saja kita berdoa. Dengan penghadiran makna seperti ini, kita paham apa yang kita bacakan itu. Wa'afihi wa'fu anhu. Wa'fu anhu, dan berikan permaafan terhadap semua kekurangannya. Selama hidup mungkin ibadahnya kurang-kurang, ya Allah, tinggalkan kekurangan itu, sempurnakan. Wa akrim nuzulahum, dan muliakan pemberhentiannya, tempat turunnya, tempat berdiam dia sekarang, yaitu kubur. Muliakan dia dalam kubur. Kalau dalam bahasa lain, kubur itu bisa jadi taman dari taman syurga. Muliakan dia dalam kubur dengan taman syurga, ya Rabb. Wa wasi' madkhalahu, dan jadikan tempat masuknya itu luas dan lapang. Kuburnya itu jadikan lapang. Yang ikut dengan kita daurah ketika Ramadan tentang perjalanan akhirat, ada satu pembahasan yang disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua yang masuk dalam kubur, tiada ada yang terkecuali, pasti akan dihimpit dengan kubur. Pasti akan dihimpit. Semua, saleh, tidak saleh, tetap dihimpit. Cuma yang saleh setelah dihimpit, dilepaskan. Yang tidak saleh, ya lanjut dalam himpitan itu. Dihimpit. Itu akidah yang kita yakini berdasarkan hadis-hadis sahih dari baginda Rasul. Bahkan ketika kita mendoakan si mayit, kita mendoakan wa wasi' madkhalahu, ya Allah, berikan kelapangan untuknya dalam kuburnya. Hari ini kita doakan orang lain, besok kita didoakan gitu. Dan kita sangat butuh untuk doa ini. Begitu juga dengan si mayit, sangat butuh untuk doa itu. Lapangkan untuknya tempat peristirahatannya itu. Waghsilhu bil ma'i wasalji wal bar, dan sucikan dia dengan air, asalj, es, dan embun. Sucikan ini, sucikan dosanya. Dosa itu tidak cukup dibersihkan dengan air, harus menggunakan es lagi, harus menggunakan embun juga. Maka Imam Ibn Taimiyah pernah ditanyakan, wahai Imam, bukankah membersihkan kotoran dengan air panas atau air hangat itu lebih bersih dibandingkan air dingin? Ya, kalau kotoran kan lebih bersih air hangat ya. Ya, saya mau membersihkan baju putih itu tinggal masukkan ke air panas yang mendidih, ya, tambah deterjen sedikit, nanti terangkat ya, cepat membersihkan. Orang bertanya kepada Ibn Taimiyah, bukankah membersihkan kotoran itu air hangat dan panas itu lebih bersih dibandingkan air dingin? Beliau mengatakan beda dengan kotoran dosa. Kalau kotoran dosa, dosa itu punya atharnya, ada bekasnya. Bekas itu memberikan hawa panas, kata beliau. Coba pelaku dosa pasti tidak nyaman dia, kayak gerah gitu. Ada orang ketika gerah itu dia mencari dosa lain untuk melampiaskan. Padahal dia akan mendapati rasa gerah yang lebih dahsyat. Tapi kalau dia meninggalkan itu, dosa itu, bertobat, kemudian memilih jalur kebaikan, dia akan merasakan kenyamanan. Dosa itu punya hawa panas. Gerah kita, tidak memberikan kenyamanan. Karena kekosongan paling besar pada diri anak Adam itu kekosongan ketaatan. Kalau kita isi dengan ketaatan, kekosongan itu akan terpenuhi dan kita akan merasa nyaman.
Kalau diisi dengan selain ketaatan, kita justru dibuat makin merasa gerah dan tidak nyaman. Maka kalau untuk dosa, bukan mencuci dengan air panas, kita berdoa dicuci dengan air dingin, bahkan kalau bisa dengan es gitu. Dalam doa istiftah kita, Allahumma ba'in baini wa baina khataayaya. Kemudian di akhirnya sudah kita minta dijauhkan, kemudian kita minta di akhir nanti disucikan. Dosa yang belum kita dapatkan, ya Allah jauhkan, jangan berikan peluang untuk berdosa. Tapi dosa yang sudah kita lakukan disucikan, bukan cuma dengan air, menggunakan es juga, supaya disucikan, hawa panas dosa itu hilang dari diri kita. Keinginan yang menuntut kita meminta dosa selanjutnya itu hilang. Maka di sini kita mendoakan si mayit itu, ya Allah sucikan dia dengan air, wasalj dengan es, walbar dan dengan embun, wanaqqihi dan bersihkan dia, minal khataaya kama yunaqqi thawbul abyadu minad danas, sebagaimana engkau sucikan kain putih dari kotoran. Kalau kain hitam dari kotoran ya tidak nampak deh. Kain putih, satu tinta noda kotoran pun nampak. Bersihkan dia sebersih-bersihnya itu. Wa abdilhu daran khairan min darihi, dan gantikan untuknya rumah yang lebih baik dari rumahnya. Sebaik apapun rumah Anda di dunia, kalau Anda mendapatkan kebaikan rumah di kubur dan di perjalanan selanjutnya, itu tidak ada tandingan dengan apa yang Anda miliki di dunia. Daran khairan min darihi, jadikan rumah untuknya itu lebih baik dari rumahnya di dunia. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan keluarga yang lebih baik dari keluarga di dunia. Ini apa maksudnya? Apa kita minta dulu ganti keluarga? Ya tidak, ini maksudnya orangnya mungkin tetap sama kalau sekiranya sama-sama baik, tapi kita minta dilebihkan sifatnya sehingga dia jadi lebih baik. Anaknya akan jadi anak yang baik. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin, At-Tur ayat 21. Orang yang beriman kemudian diikuti oleh keluarganya dengan keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Itu maksud dari doa kita ini. Nanti besok bapak-bapak sudah masuk ke syurga, rupanya anaknya masih tinggal di belakang, Pak. Apa yang dilakukan? Alhaqna bihim. Anak Anda kurang baik, tidak sebaik Anda. Derajat mereka di surga lebih rendah dibandingkan Anda. Tapi karena Allah ingin menyempurnakan nikmatnya untuk Anda, anak yang kurang baik ini Allah upgrade itu. Jadi dia masuk ke surga di posisi seperti Anda, supaya Anda mendapatkan kesempurnaan kenikmatan akhirat. Itu maksud dari keluarga lebih baik. Seharusnya anak kita tidak sebaik itu, tapi gara kesalehan kita, Allah ingin menyempurnakan nikmatnya atas kita. Anak kita itu dijadikan derajatnya setinggi dengan derajat kita. Nah, bisa sebaliknya juga. Sebaliknya itu tidak ada petunjuk. Yang hari ini kita berpikir ini, kalau anak saya saleh hafal Quran, nanti dia saya bisa. Tapi kalau berbicara tentang petunjuk, justru sebaliknya. Kalau Anda suruh anak Anda menghafal Quran, Anda hafal Quran dulu gitu. Ya. Supaya Anda dapat pahala Anda menghafal Quran, pahala anak Anda menghafal Quran, derajat Anda lebih tinggi dibandingkan anak Anda yang menghafal Quran. Kemudian Allah ingin menyempurnakan kesempurnaan nikmatnya untuk Anda, anak Anda itu yang ditinggikan. Jadi konsepnya jangan, banyak orang tua sekarang, orang gampang sekali dia. Ya Ustaz, kalau intar Pak Ron, ya, ini anak saya sudah saya antar Ustaz. Ya, harus seperti ini, seperti itu. Ibu gimana? Ya, ini permasalahannya. Kita pantaskan diri dulu untuk syurganya Allah. Walaysa lil insan illa ma sa'a. Tidak ada yang berlaku untuk seseorang kecuali atas usahanya. Dukungan-dukungan syafaah lain itu pembahasan lain, tapi Anda usahakan diri Anda dulu.
Masalah syafaah anak, syafaah ini, syafaah itu pembahasan lain. Anda bisa dapat, bisa tidak dapat. Tapi kita, laisa lil insan illa ma sa'a. Orang tidak akan diberikan kecuali apa yang dia upayakan, usahakan. Ya, mungkin kita minta wa ahlan khairan min ahlihi. Di sini tidak ada tambahan wa zaujan khairan min zaujihi, tapi kalau kita lihat hadis Imam Muslim itu ada tambahannya. Entah kenapa Imam Ibnu Hajar tidak menambahkan itu, padahal hadisnya hadis Imam Muslim. Kalau kita lihat di Sahih Muslim itu ada zaujan khairan min zaujihi, istri yang lebih baik dari istrinya. Itu maksudnya bisa jadi istrinya baik dari sisi kuantitas dan juga kualitas. Artinya istri kita masih istri anda baik, besok di hari akhirat istri anda itu di upgrade lebih baik. Seperti kejadian keluarga tadi. Begitu juga dengan kebaikan kuantitas dari sisi jumlahnya. Ya, kalau di sini satu, di sana di upgrade. Jadi secara kuantitas juga lebih baik. Begitu juga secara kualitas. Jadi kualitas istri kita baik di dunia, tapi Allah jadikan besok di hari akhirat istri kita lebih baik. Makanya banyak para fuqaha itu seperti dinukilkan oleh Imam Sayyuti yang mengatakan doa zaujan khairan min zaujihi itu tidak boleh dibacakan ketika mayit itu seorang wanita. Kan seorang wanita itu tidak boleh punya suami di dunia dan di akhirat lebih dari satu gitu. Jadi bagaimana zaujan khairan min zaujihi? Padahal nanti suaminya, kalau betul suaminya sama-sama masuk surga, ya itu suaminya. Ya, tapi para ulama mengatakan itu bisa, yang di-upgrade-nya itu cuma kualitasnya saja, bukan kuantitasnya, bukan jumlahnya. Tapi kalau kita laki-laki, yang kita doakan justru dua-duanya harus disempurnakan. Nah, yang ibu-ibu sudah mulai keluar. Yang bapak terkem dah. Ya, kualitas dan kuantitas kita minta diberikan yang terbaik. Wa adkhilhul jannah, dan masukkan dia ke dalam syurga. Masya Allah, kalau kita paham ini doa yang kita bacakan, paling kurang Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita menyalatkan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang sangat kita sayangi, kita bacakan doa ini dengan kita hadirkan betul-betul pemaknaan terhadap apa yang kita bacakan. Waqihi fitnatal qabr wa adzabin nar, dan jauhkan dia dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu fitnah, cobaan yang luar biasa. Munkar dan nangkir itu sifat dua malaikat. Munkar, Anda lihat langsung mengingkarinya. Anda tidak mau menerima dia berada di samping Anda. Munkar dan nangkir. Munkar itu kita ingkari, itu sifat mereka, diingkari. Jadi kita tidak mau, tapi mereka justru yang bertanya itu. Itu fitnah kubur. Ditanyakan man rabbu, ma dinu, wa man nabiyyu. Itu fitnah kubur. Kecuali yang dibebaskan dari fitnah kubur yang wafat di hari Jumu'ah, syahid, ya, itu dibebaskan dari fitnah kubur. Wa adzabin nar, dan dijauhkan dari azab neraka. Ini tentunya penekanan. Kalau kita sudah mendoakan dimasukkan ke syurga, artinya sudah dijauhkan dari neraka. Tapi ini penekanan dalam doa, sudah dimasukkan ke syurga dan dijauhkan ke dalam neraka. Karena ada juga kaum muslimin ataupun kaum mukminin yang masuk syurga setelah azab neraka. Maka kita butuh mendoakan waqihi adzabin nar, jauhkan dia azab neraka. Artinya dari awal dia langsung masuk ke dalam syurga. Nah, ada mukmin dalam akidah Ahlus Sunnah, ada yang dikeluarkan. Yang penting ada dzarratun minal iman. Walaupun sebiji sawi dari keimanan di hatinya, pasti akan dikeluarkan dari neraka. Tapi yang kita doakan justru dari awal dia itu tidak diazab di dalam neraka, dibebaskan. Waqihi adzabin nar, ini riwayat Imam Muslim.
Hadis ini secara sanad lebih kuat. Petunjuk baginda Rasul tentang doa jenazah. Dan kita ada hadis satu lagi, hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah ini hadisnya diperselisihkan karena dari sisi sanad itu ada kategorinya mursal. Artinya tabi'in langsung mengatakan Rasulullah bersabda, padahal tabi'in kan tidak jumpa dengan sahabat. Kalau kita tahu sahabat yang dijatuhkan, hadisnya sahih karena memang sahabat itu semuanya bisa diterima hadisnya. Tapi karena kita tidak tahu yang jatuh ini cuma satu sahabat ataupun ada tabi'in lain di bawah sahabat itu sebelum perawi itu menyebutkan hadis tersebut, maka hadis ini kategorinya mursal. Mursal itu kategori lemah. Tapi karena ini pembahasan doa yang tidak ada dalil saja boleh kita bacakan, apalagi ada dalil walaupun lemah. Karena Rasulullah idza shalla ala janazah, Allahumma ighfir li hayyina, ya Allah ampunkan yang hidup dari kami, wa mayyitina, yang wafat dari kami, wa syahidina, yang hadir dari kami menyaksikan jenazah ini, wa ghaibina, yang tidak hadir hari ini, ya Allah ampunkan semuanya, wa saghirina, yang kecil dari kami. Artinya ini kecil sudah baligh, sudah mukallaf. Kalau kecil belum baligh, ya tidak perlu kita memohon pengampunan untuk mereka. Wa saghirina, yang kecil dari kami, wa kabirina, dan yang besar dari kami, wa dzakarana wa unsana, laki-laki kami dan perempuan, wanita-wanita dari kami. Artinya ini kita mendoakan seluruh kaum muslimin diampunkan. Maka banyak para fuqaha mengatakan doa ini dibacakan sebelum doa yang pertama tadi. Doa ini sifatnya umum, nanti baru kita khususkan doa untuk si mayit. Ini lebih baik. Artinya dua doa ini maksud dari baginda Rasul, dua-duanya kita bacakan. Doa pertama sifatnya umum, baru kita ikuti dengan doa khusus untuk si mayit. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarana wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna, ya Allah, siapapun yang engkau hidupkan dari kami, fa ahyihi 'alal Islam, maka hidupkan di atas Islam. Nikmat terbesar kita itu nikmat Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman, dan siapa yang engkau wafatkan, maka wafatkan di atas keimanan. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah, jangan engkau mengharamkan kami dari pahala. Pahala apa? Pahala salat jenazah, pahala memandikan mayit, pahala mengikuti jenazah sampai kuburnya, pahala menyaksikan sampai jenazah itu dikuburkan, itu semuanya pahala. Ya Allah, jangan engkau haramkan kami dari pahala. Karena kita pernah menyebutkan perkataan Syekh Albani rahimahullah, jenazah dalam Islam kalau dipraktekkan sesuai dengan petunjuk baginda Rasul, itu kebaikan untuk si mayit dan kebaikan untuk orang yang masih hidup. Maka kita mendoakan la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu, dan jangan engkau sesatkan kami setelahnya. Bukan karena dia sesat, ini doanya. Jangan engkau sesatkan kami setelah kejadian ini, setelah waktu ini, setelah waktu kita berdoa itu. Banyak para ulama mengatakan doa ini karena sifatnya umum didahulukan dibandingkan doa yang pertama tadi. Dan itu juga baik. Baca doa ini dulu, umum, kita mohon pengampunan untuk seluruh kaum muslimin, kemudian baru kita khususkan permohonan untuk si mayit. Dalam hadis yang lain, baginda Rasul mengatakan, idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a, kalau kalian salat untuk jenazah, maka hendaknya kalian mengikhlaskan dalam berdoa. Ikhlaskan. Jangan lihat ini jenazahnya siapa, nyoso yang meninggal. Kalau orang baik doanya serius luar biasa. Tapi ketika melihat orang yang mungkin perangainya selama hidup tidak baik, kita doa asal-asalan. Seharusnya yang tidak baik ini kita doakan lebih kencang dibandingkan yang baik. Karena saudara kita yang tidak baik ini lebih membutuhkan dia. Dia yang harus lebih kita khususkan dengan doa. Karena menurut pandangan kita dia kurang baik misalnya. Maka fa akhlisu lahu ad-du'a.
Di sini secara tidak langsung ada anjuran orang yang mengimami salat itu orang yang paling ikhlas doanya untuk si mayit. Kalau bapak kita yang meninggal, sepatutnya kita yang berdoa. Karena orang paling ikhlas untuk bapak kita itu anaknya. Atau kita yang meninggal, sepatutnya bapak kita yang berdoa. Bapak sangat ikhlas untuk anaknya. Apapun dilakukan untuk anaknya, dia akan mendoakan dengan doa terbaik. Tapi hari ini ketika kita mendidik anak kita dengan pendidikan yang salah, kita yang meninggal, kita masih butuh mencari orang lain, ya, akan dibutuhkan mencari orang lain untuk mengimami jenazah kita. Anak kita tidak mampu. Pendidikan yang kita pilih, bahkan di detik-detik kematian itu, kita tidak merasakan buah dan manfaat dari pendidikan yang sudah kita berikan untuk anak kita. Ini wallah, saya mungkin bisa bersumpah demi Allah, kebanggaan paling besar untuk mayit itu ketika dia menyaksikan anaknya, buah dari pendidikan yang diberikan untuk anaknya itu dia saksikan, yang mengimami salatnya, yang memfardul kifayahkan anaknya di depan itu kebanggaan yang luar biasa bagi si mayit. Maka jangan salah pilih pendidikan. Ini pendidikan yang harus mampu anak kita untuk itu. Maka fa akhlisu lahu ad-du'a. Kalau memang harus diimami oleh orang lain, cari yang sudah tua. Karena doa orang yang sudah tua itu lebih ikhlas dibandingkan anak-anak muda. Ini kan bukan salat jahriyah yang butuh lantunan suara yang mendayu-dayu. Ini salat yang cuma kita butuhkan, salat jenazah itu doa paling ikhlas siapa? Enggak mesti harus imam fulan. Ini salat jenazah apa? Yang paling ikhlas siapa? Maka para ulama memberikan kategori itu. Kalau enggak ada ahli keluarganya, ya cari yang lebih tua. Tua dalam Islamnya, tua dalam umurnya, tua dalam ilmunya, supaya bisa mendoakan yang terbaik untuk si mayit. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.